Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan kedua mata pelajaran nahwu, kita masih membahas tentang marfu'atul asma atau isim-isim yang marfu. Sebelumnya kalian telah menghafal tanda-tanda i'rab yang ada di buku nahwu. Mudah-mudahan kalian tidak akan lupa apa yang kalian hafalkan. Adapun macam-macam isim marfu yang akan kita bahas itu ada 7. Yang pertama fa'il, 2 naibul fa'il, 3 al-mubtada, 4 al-khobar, 5 isim kana wa akhawatuha, 6 khobar inna wa akhawatuha, dan 7 at-tawabi'u lil marfu'i. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang fa'il. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum wadala ala man fa'alal fi'la. Fa'il artinya ismun marfu'un, isim marfu, waqa'a yang terletak ba'dal fi'lil maklum, setelah fi'il maklum, wadala dan menunjukkan ala man fa'alal fi'la, pelaku suatu perbuatan. Kalau dalam bahasa Indonesia, fa'il ini disebut dengan subjek atau pelaku yang mengerjakan perbuatan atau pekerjaan. Sekarang apa yang dimaksud dengan fi'il maklum? Fi'il maklum, tentunya kalian pernah mendengar apa itu fi'il maklum. Fi'il maklum kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut juga dengan kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang diawali dengan awalan me. Contohnya membaca, menulis, mendengar, memukul, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan fi'il maklum atau kata kerja aktif. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, qala an-nabiyyu, artinya Nabi telah bersabda. Yang kedua, qalat Aisyatu, artinya Aisyah telah berkata. Contoh yang ketiga, hadorol mudarrisu, bapak guru telah datang. Contoh yang keempat, hadorotil mudarrisatu, artinya ibu guru telah datang. Coba kalian perhatikan lafaz an-nabiyyu, Aisyatu, al-mudarrisu, al-mudarrisatu, ini disebut dengan fa'il. Nah, jadi yang ibu beri tanda merah itu disebut fa'il, yaitu pelaku suatu perbuatan. Setiap fa'il itu mesti marfu, karenanya harus dibaca dengan rofa. Contohnya di sini an-nabiyyu, dibaca an-nabiyyu karena dia harus rofa. Jadi tidak boleh dibaca an-nabiyya atau an-nabiyyi.
Aisyatu, dia fa'il, maka dia harus dibaca rofa. Aisyatu, tanda rofanya adalah doma. Jadi tidak boleh dibaca dengan Aisyata atau Aisyati karena kedudukannya dia sebagai fa'il. Begitupun dengan al-mudarisu dan al-mudarisatu. Karena dia sebagai fa'il, maka tidak boleh dibaca al-mudarisa ataupun al-mudarisi. Al-mudarisatu juga sama, karena kedudukannya dia sebagai fa'il, maka tidak boleh dibaca al-mudarisata atau al-mudarisati. Harus al-mudarisatu. Berikutnya, pembagian fa'il. Fa'il dibagi menjadi dua. Yang pertama, fa'il yang terdiri dari isim zohir. Zohir itu artinya jelas atau tampak. Perhatikan contoh berikut. 1. Sa'alal ustadzu. Contoh kedua, sholla al waladu. Contoh yang ketiga, bakat Maryamu. Lafad atau kata al ustadzu, al waladu dan Maryamu ini zohir, ya. Fa'ilnya zohir atau tampak. Yang kedua, fa'il yang berbentuk atau yang terdiri dari isim domir. Contoh, katabat, jalasat, kharajna, ashrabu, tashrabu, yashrabuna, uktub, iqra, i'malu. Nah, fa'il dalam contoh tersebut di sini adalah domir yang bersambung dengan fi'ilnya. Baik domir yang baris, tampak wujud domirnya seperti katabat nih, atau yang mustatir, tersembunyi. Contohnya uktub. Di sini dalam kalimat uktub ini ada fi'il, ada fa'il. Jadi ini sudah bersambung dengan fa'ilnya. Di sini fa'ilnya adalah anta. Uktub, tulislah olehmu. Berikutnya, ketentuan-ketentuan fa'il. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan fa'il. Yang pertama, fa'il harus selalu marfu. Marfu. Adapun tanda marfunya disesuaikan dengan macam isimnya. Lihat tanda i'rab isim yang kemarin kalian hafalkan, ya. Jadi tanda marfunya disesuaikan dengan macam isimnya. Jika dia isim mufrad, maka tanda rofanya adalah doma. Yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il maklum. Baik itu fi'il madi maupun fi'il mudhari. Yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Contoh, sa'alani dzata yaumin rajulun. Di sini rajulun itu fa'il. Dia terletak di belakang. Jadi tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Sa'alani ini fi'il maf'ul bih, dzata yaumin keterangan, sedangkan rajulun itu fa'il, ya. Jadi diselangi oleh kalimat lain. Yang keempat,
Bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Siapa yang telah bertanya kepada saya? Seorang laki-laki, rajulun. Yang kelima, bila fa'ilnya mu'anas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'anas, yaitu yang pertama, bila fi'il madi, maka tanda mu'anasnya adalah dengan tak mati. Tak mati, contohnya seperti rokodat Aisyatu. Bila fa'ilnya mu'anas, Aisyatu ini mu'anas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'anas. Jika fi'il madi, rokodat dengan tak mati. Yang kedua, bila fi'il mudhari, maka tanda mu'anasnya adalah dengan tak di awal fi'il. Contohnya seperti tashrabul mudarrisatu. Ibu guru sedang minum. Tashrabul mudarrisatu. Taknya di depan karena dia fi'il mudhari. Ketentuan yang keenam, bila fa'ilnya musanna atau jama, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, hadoro al-waladu. Artinya, seorang anak laki-laki itu telah datang. Al-waladu ini isim mufrad. Fiilnya mufrad. Hadoro. Perhatikan contoh yang kedua. Yang kedua, failnya ini musanna atau dua orang. Al-waladani. Dua anak laki-laki itu telah datang. Perhatikan fiilnya. Meskipun failnya di sini dua, tapi tetap fiilnya ini harus mufrad. Hadorol waladani. Jadi tidak ditambah dengan alif menjadi hadoro al-waladani. Tetapi dia harus ditulis hadoro al-waladani. Contoh yang ketiga. Yang ketiga ini failnya dia jama atau banyak. Jama dari kata al-waladu itu adalah al-auladu yang artinya anak-anak laki-laki itu telah datang. Al-auladu ini jamak. Coba kalian perhatikan fiilnya. Fiilnya pun tetap harus dalam keadaan mufrad. Tidak menjadi hadoru al-auladu. Tapi dia harus ditulis hadoro al-auladu. Nah, inilah yang dimaksud jika failnya musanna atau jama, maka fiilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Kolom yang sebelah kanan ini contoh jumlah yang muzakkar. Yang sebelah kiri ini mu'annas. Mu'annas pun sama. Jika failnya musanna atau jamak, maka fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. Karena failnya mu'annas, maka harus diberi tanda mu'annas pada fiilnya. Sekarang ketentuan yang ketujuh. Ketentuan yang ketujuh, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih atau disebut juga dengan objek. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, sa'ala an-nabiyya rajulun. Artinya, seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi.
Sa'ala ini fi'il. An-nabiya itu maf'ul bih. Rojulun fa'il. Nah, jadi fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Contoh yang kedua, sa'alani zata yaumin rojulun. Sa'ala fi'il ni maf'ul bih, zata yaumin keterangan rojulun fa'il. Contoh yang ketiga, la yadkhulul jannata illal mu'minuna. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang mukmin. La yadkhulu ini fi'il, al jannata maf'ul bih, ilal mu'minuna, al mu'minuna ini fa'il. Jadi sekali lagi, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Nah, anak-anak, selesai sudah pembahasan tentang fa'il. Jika masih ada yang belum kalian pahami, silahkan tanyakan langsung ke ibu. Dan tidak lupa kalian coba kerjakan latihan di kolom tugas yang ada di classroom. Dikerjakan latihan 1 dan latihan 2. Kirimkan langsung ke ibu, ya. Nah, ibu cukupkan sampai sekian. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.